Halo, jumpa lagi bersama Mr. Yes. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel yang merupakan kelanjutan dari persamaan linier satu variabel. Nah, kita mau lihat apa sih bedanya PLSV dan PTLSV. Oke, mari kita mulai pembahasan materinya. Nah, PTLSV itu ada definisi yang perlu kita ketahui sebelum kita mendalami materi tersebut. PTLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, jadi itu ciri khas awalnya mirip ya, mirip 90% lah dengan PLSV. Kalimat terbuka juga, satu variabel juga, pangkatnya 1. Nah, tapi perbedaannya ada pada tanda ketidaksamaan. Kalau persamaan linier satu variabel hanya menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau PTLSV menggunakan tanda ketidaksamaan. Apa aja sih tanda ketidaksamaan itu? Nah, tanda ketidaksamaan itu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, simbolnya bisa dilihat di layar atau sudah pernah kalian kerjakan waktu di bab-bab sebelumnya. Nah, contoh PTLSV adalah seperti berikut ini. 2Y ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5. Nah, dengan ada simbol lebih dari atau sama dengan, maka bentuk aljabar ini merupakan bentuk dari PTLSV. Nah, ini contoh kedua juga PTLSV ya. 6 dikurang 2M kurang dari 8. Dengan ada simbol kurang dari, maka bentuk aljabar ini merupakan PTLSV. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari PTLSV, tentu kita akan menyelesaikan PTLSV tersebut. Pada prinsipnya, menyelesaikan PTLSV sama dengan menyelesaikan PLSV, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kondisikan semua variabel berada di ruas kiri dan konstanta berada di ruas kanan. Nah, ini sudah kita terapkan pada saat menyelesaikan PLSV ya. Nah, jadi di sini kita tinggal mengulang lagi cara yang sama. Kemudian yang kedua, nyatakan PTLSV dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi kita harus menyederhanakan dulu bentuk aljabar dari PTLSV sampai yang paling sederhana, baru bisa kita selesaikan. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa untuk mendapatkan variabel berkoefisien 1, maka diperbolehkan melakukan perkalian atau pembagian dengan aturan. Yang pertama, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Nah, jadi nggak berubah tanda ketidaksamaannya kalau dibagi atau dikali oleh bilangan positif yang sama. Nah, aturan yang kedua, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat melalui contoh. Oke, contoh soal PTLSV. Tentukan penyelesaian dari 3x min 5 lebih dari 10. Oke, prosesnya adalah, nah, sama seperti PLSV ya, kita tambahkan 5 dulu di ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga menjadi 3x min 5 ditambah 5 lebih dari 10 ditambah 5. Oke, sehingga menjadi 3x lebih dari 15. Kemudian kedua ruas dibagi 3 supaya koefisien dari variabel x menjadi angka 1 ya. Nah, jadi 3x dibagi 3 lebih dari 15 dibagi 3. Hasilnya menjadi x lebih besar dari 5.
Nah, inilah yang tadi diingatkan ya, yang perlu diingat tadi itu. Di sini terlihat bahwa tanda ketidaksamaannya tetap. Meskipun dibagi bilangan positif ya, yaitu angka 3 dibagi 3, tanda ketidaksamaannya tetap lebih dari. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, jadi itu adalah pengertian dari atau contoh dari keterangan sebelumnya ya. Keterangan sebelumnya mengenai aturan pembagian ataupun perkalian. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita bandingkan dengan contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari min 2x tambah 4 lebih dari 20. Prosesnya adalah kedua ruas dikurangi 4 dulu, menjadi min 2x tambah 4 dikurang 4 lebih dari 20 dikurang 4, menjadi min 2x lebih besar dari 16. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan min 2 atau negatif 2. Oke, sehingga hasilnya menjadi x kurang dari min 8. Nah, di sini maksudnya tanda ketidaksamaannya dibalik. Yang awalnya itu lebih dari, karena dibagi oleh bilangan negatif atau dibagi oleh negatif 2, oleh karena itu tanda ketidaksamaannya dibalik. Yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari. Nah, ini adalah aplikasi dari catatan sebelumnya ya. Jadi nanti kalian harus ingat, harus dicatat biar nggak lupa, dan nanti dipraktekkan di soal latihan. Oke. Itu merupakan contoh 1 dan contoh 2 mengenai tanda ketidaksamaan dalam hal dikali atau dibagi oleh bilangan positif maupun bilangan negatif. Teng teng. Kemudian adapun grafik penyelesaian dari PTLSP. Nah, kalau pada saat PLSP kita tidak membahas mengenai grafik, sedangkan PTLSP ada grafik yang perlu kita pelajari. Nah, penyelesaian PTLSP dapat dinyatakan dalam bentuk grafik atau garis bilangan dengan garis tebal atau daerah arsiran. Oke. Nah, kita lihat saja melalui contoh yang pertama. Nyatakan penyelesaian 3x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 16 dalam grafik dengan x anggota bilangan real. Nah, real itu adalah anggota-anggota bilangan yang contohnya itu bilangan desimal ya. 1,3, 1,5, minus 4,5, dan juga bilangan akar. Nah, misalnya seperti akar 5, akar 7, akar 21 gitu ya, itu namanya bilangan real. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk soal seperti ini? Prosesnya adalah kita harus menyelesaikan terlebih dahulu PTLSP-nya ya, seperti yang tadi di sebelumnya. Kita harus selesaikan dulu. Oke, berarti kita kurangi 1 ya. 3x plus 1 min 1 kurang dari atau sama dengan 16 min 1, menjadi 3x kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian kita sama-sama bagi 3 ruas kiri dan ruas kanan, sehingga hasil paling sederhananya adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, dari tulisan inilah kita lanjutkan gambar grafiknya. Nah, seperti apa gambar grafiknya? Nah, langkah pertama kalian harus membuat garis bilangan dulu ya, garis bilangan yang tentu saja memuat angka pada pertidaksamaan tersebut. Di sini kan angkanya adalah angka 5. Jadi di dalam garis bilangan kalian harus mengandung angka positif 5. Nah, tapi jangan pas-pasan di angka 5 ya, lebihin sama kurangin juga. Nah, jadi di sini di garis bilangan kan mentoknya angka 6 di bagian kanan, dan di bagian kirinya mentok di angka minus 2. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja. Kemudian setelah kita gambar garis bilangan, yang langkah berikutnya adalah kita memberikan batasan. Oke. Nah, jadi garis yang berwarna hijau itu kenapa mengarah ke kiri? Ya, karena angka-angka di sebelah kiri angka 5 adalah
anggota-anggota bilangan yang kurang dari atau sama dengan 5. Jadi bilangannya lebih kecil dari 5, makanya panahnya ke kiri bukan ke kanan. Oke. Nah, tadi kan di keterangan catatannya bilang bahwa garisnya harus tebal atau dalam daerah arsiran. Nah, oleh karena itu di langkah ketiga grafik ini diperjelas menggunakan arsiran. Nah, jadi ada arsiran berwarna biru ya. Nanti kalian bisa bikin sih pakai pensil atau pakai pulpen juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk memperjelas aja langkah demi langkahnya. Nah, jadi kalian arsir mulai dari angka 5 sampai ke kiri gitu ya. Nah, tapi di ujungnya jangan lupa dibuat tanda panah. Nah, untuk apa dibuat tanda panah? Karena angka yang lebih kecil dari atau sama dengan 5 angkanya banyak sekali, atau bisa dibilang tak terhingga gitu ya. Karena tak terhingga makanya kita simbolkan dengan tanda panah ke kiri. Itu sebagai pengganti tanda titik 3 pada bentuk himpunan. Kemudian di sini ada gambar atau ada bentuk tanda bulat ya, tanda bulat merah ya, diurak-urak. Nah, itu disebut dengan noktah. Ya. Nah, noktah penuh berlaku untuk tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk kedua tanda tersebut berlaku noktah penuh ya. Kenapa noktah penuh? Karena angka 5 di sini termasuk ke dalam anggota X kurang dari atau sama dengan 5. Karena ada lambang sama dengannya, makanya noktahnya harus penuh. Jadi kita urak-urak gitu ya. Ini warna merah juga hanya di layar saja ya. Jadi kalian nanti di buku tulis bisa menggunakan warna hitam atau warna yang lain sih. Yang penting dikasih bulat diurak-urak gitu ya. Jadi ditebelin penuh. Jadi jangan sampai seperti huruf O gitu ya, tapi seperti bulatan penuh. Oke. Nah, itu yang penting kalian catat, dia berlaku untuk yang ada lambang sama dengannya. Nah, jadi untuk kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Oke, untuk kedua tanda tersebut kalian harus menggunakan noktah penuh dalam pembuatan grafik. Oke, nah kita coba lagi di contoh yang kedua. Nyatakan penyelesaian 4x-3 lebih besar dari 5 dalam grafik dengan X anggota himpunan bilangan real, gitu ya. Oke, proses awalnya sama, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu PTLSP-nya. Oke, kita selesaiin ya. 4x-3 plus 3 lebih dari 5 plus 3, 4x lebih besar dari 8, kemudian kita bagi 4 kiri dan kanan, sehingga menjadi X lebih besar dari 2. Oke, kemudian kita gambar grafiknya. Langkah pertama sama, kita buat dulu garis bilangannya yang memuat angka pada PTLSP-nya. Berarti memuat angka 2 di sini. Oke. Kemudian langkah kedua kita memberikan batasan. Karena ini lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2 itu kan ada 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Bisa juga 2,4, 2,6, 2,7 gitu ya. Oleh karena itu panahnya menuju ke kanan, karena makin lama angkanya semakin besar gitu ya. Nah, setelah dibuat batas, barulah kita buat arsirannya. Nah, di sini perlu kalian perhatikan dengan baik ya. Di posisi angka 2 ada lingkaran berwarna merah, tapi kali ini lingkarannya tidak diurak-urak gitu ya, tidak ditebelin, tidak dipenuh, bisa dibilang lingkarannya kosong. Nah, itu yang disebut dengan noktah kosong. Berlaku untuk tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, jadi kalau tanda ketidaksamaannya nggak ada sama dengannya, berarti dia noktahnya harus kosong. Karena di sini angka 2 tidak termasuk ke dalam penyelesaiannya, gitu ya. X lebih besar dari 2. Berarti 2 ikut nggak? 2-nya nggak ikut karena nggak ada lambang sama dengannya. Oleh karena itu di grafik harus dibuat noktah kosong. Oke. Nah, dari semua pembahasan tadi, nah sekarang tiba waktunya untuk kalian latihan. Kalian harus mencoba latihan ini supaya kalian semakin paham, gitu ya, semakin paham.
Oke, jadi kalian selamat mencoba latihan PTLSP. Ini ada 5, kalian cukup menyelesaikan PTLSP tersebut dan menyatakan grafiknya seperti yang sudah dicontohkan di menit-menit sebelumnya. Kemudian kalau kalian berkenan silakan jawab di kolom komentar. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS.